فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adillah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala terkait babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Sekarang kita masuk pada masail sambil mengingat kembali beberapa fawaid yang telah kita ambil dan menambahkan yang terlewatkan. Qala rahimahullahu ta'ala al-ula tafsiru ayatit taghabun. Yang dimaksud dengan ayatit taghabun yang mana, Raihan? Naam, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Pada ayat ini yang menjadi inti pendalilan di mana, Ali? Pada lafaz yang mana? Pada lafaz yang mana? Abdullah Padang. Pada wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya tidaklah menimpa seorang pun berupa musibah kecuali itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan siapa saja yang beriman dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Dan di antara hidayah yang diberikan ketika beriman bahwasanya itu adalah ketetapan Allah. Musibah itu dengan takdir Allah. Di antara bentuk hidayah yang diberikan apa? Indak syukran. Artinya diberi hidayah untuk apa? Untuk bisa bersabar, ridha dan menerimanya. Paham? Paham, ini pendalilannya. Makanya didatangkan setelahnya penafsiran dari Alqamah. Huwa rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah. Ini iman. Paham? Baik. Itu terkait seorang yang tertimpa musibah, kemudian dia mengetahui, yaitu mengimani bahwasanya musibah itu dari sisi Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menimpakan. Yahdi qalbah fayarda wa yusallim. Maka ketika dia beriman, nah bahwasanya itu ketetapan dari Allah, maka dia pun diberi hidayah sehingga bisa ridha dan menerima. Dan tentunya tingkatan sebelum ridha yang mesti dilalui apa? Ibadah. Tingkatan hamba sebelum mencapai keridhaan terhadap musibah yang menimpanya, tingkatan apa? Enggak nyambung. Tingkatan apa, Talha? As-sabar. Tayyib.
Karena itu ada tingkatan-tingkatan yang mesti harus dilalui. Pertama kali ketika tertimpa musibah, tingkatan yang wajib minimalnya apa? Hanif? Sabar, ya kan? Sabar. Setelahnya tingkatan yang lebih utama dari sabar apa, Khadir? Ridha. Setelah tingkatan ridha yang lebih utama lagi, dan ini paling utama, tingkatan apa, putra? Syukur. Paham? Baik. Dan itu semua masuk dalam yahdi qalbah. Maka pendalilan dengan ayat ini jelas bahwasanya kesabaran terhadap ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir dari Allah, dan musibah yang menimpanya merupakan bentuk keimanan kepada Allah. Baik. Dan kemarin juga ada penafsiran yang bagus dari sebagian salaf bahwasanya wa may yu'min billahi yahdi qalbah, berdasarkan keumuman lafadznya memiliki makna umum. Apa itu? Hendak ya Kashfi. Man sahha imanuhu billah yahdillahu qalbahu littiba'i sunnah. Siapa yang mengatakan demikian? Abu Uthman Al-Jizi. Al-Jizi. Siapa saja yang keimanannya kepada Allah benar, maka akan diberi hidayah untuk mengikuti sunnah. Man sahha imanuhu billahi yahdillahu littiba'i sunnah. Atsaniyah anna hadza minal imani billah. Bahwasanya ini maksudnya apa? Hadza yang dimaksudkan apa ini? Indak ya Ismail. As-sabru ala aqdarillah, bahwasanya kesabaran terhadap takdir Allah merupakan keimanan kepada Allah. Karena seorang ketika iman bahwasanya itu dari Allah, maka dia akan bersabar. Sebab dia yakin akhwan, Allah mengujinya bukan untuk mencelakakannya. Karena hikmah dari ujian apa? Untuk diketahui siapa yang benar keimanannya dari yang berdusta. Makanya kalau dia betul-betul beriman akan bersabar. Sedangkan yang imannya dusta hanya di mulut, maka dia tidak akan bersabar. Apa dalilnya? Hudzaifah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Di awal surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman begitu saja ditinggalkan, dibiarkan, tidak diuji? Tentunya tidak. Berarti mesti akan diapakan oleh Allah ketika mengaku beriman, imam. Mesti akan diuji. Untuk apa ujian itu? Adam. Kasih pemanasan ini Adam. Biar enggak beku. Apa hikmah diberi ujian? Barusan. Intabih. Untuk apa Abdullah Samid? Manusia diberi ujian. Itu mesti ketika mengaku beriman itu mesti diuji. Enggak mungkin orang mengaku aku beriman tanpa ada ujian. Baik. Pasti akan diuji. Dan ujian akhwan, ini sebagai faedah tambahan penting. Ibtila.
dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum memahaminya cuman ibtila, ujian berupa musibah kok, bukan. Karena ibtila Allah yang qasimu ila qismain. Baik. Al-ibtila bil umuril kauniyah, ini yang pertama. Ujian dengan perkara-perkara kauniyah, seperti ditimpakan sakit, diberi musibah dengan matinya orang-orang yang dicintai, diberi musibah dengan hilangnya apa yang dimiliki, atau diberi musibah dengan kefakiran. Ini ibtila bil umur al-kauniyah, ujian dengan perkara-perkara kauniyah. Dan biasa manusia ketika ada lafaz diuji langsung ke sini pemahamannya. Dan di sana ada ibtila yang lain. Yaitu al-ibtila bil umuris syar'iyyah. Ujian dari Allah dengan perkara-perkara syar'i. Diberi perintah dan diberi larangan. Sabar enggak? Makanya jelas mesti akan diuji, ya kawan. Kalau mengaku mukmin mesti diuji, baik diuji dengan perkara kauniyah ataupun diuji dengan perkara syariah, dan itu mesti diuji dengan perkara syariah. Kalau mukmin, kamu mukmin ya harus salat. Kamu mukmin punya harta mencapai nisab harus menunaikan zakat. Kamu mukmin harus meninggalkan maksiat. Baik. Dan di antara dalil dituntutnya kesabaran pada perkara kauniyah banyak, akhwan. Innamas sabru 'inda sadmatil ula wa may yu'min billahi yahdi qalbah tadi. Adapun dalil tentang dituntutnya sabar tentang ibtila bil umuri syar'iyyah, di antaranya inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, kemudian fasbir li hukmi rabbik. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika. Di surat apa ini? Kebanyakan sudah hafal. Surat apa, Hamzah? Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Al-Qur'an isinya perkara-perkara syar'iyyah, tidak. Kemudian Allah perintahkan fasbir, bersabarlah engkau terhadap hukum dari Allah tersebut. Setelah disebutkan nikmat berupa turunnya Al-Quran, diperintahkan untuk bersabar. Kenapa? Karena yang ada di dalam Al-Quran diantaranya perintah-perintah dan larangan, perkara-perkara syar'i. Surat apa? Al-Muzammil ya ikhwah. Apa Hanif? Baik, dalam surat Al-Insan, barakallahu fiik. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ini kan disuruh bersabar dalam apa? Di atas ketetapan Allah yang syar'i. Jangan engkau ta'ati mereka sehingga engkau apa? Menjadi orang yang berdosa dan orang yang kufur. Ini ditambahkan terkait perintah bersabar juga dengan ujian-ujian pada perkara-perkara syar'i. Jadi mesti diuji. Dan kesabaran merupakan keimanan kepada Allah. Jelas. Orang yang bersabar yang betul keimanannya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga diketahui orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berdusta. Baik. Ats-tsalitsatu at-ta'nu fin nasab. Permasalahan yang ketiga terkait perkara ta'nu fin nasab. Apa maksud dari at-ta'nu fin nasab? Indak ya Hanafi.
Ada berapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang makna at-ta'nu fin nasab. Ada dua. Yang pertama, mencela nasab seseorang. Yang kedua, menolak atau mengingkari nasab seseorang. Taib, mencelanya, mengejek, kamu ini dasar anak naam. Taib, orang ini orang itu. Taib, ini jelas celaan. Kemudian yang kedua tadi apa? Menolak nasab. Padahal dia jelas nasabnya secara syar'i. Naam, Ibnu Abdullah. Kemudian bukan, itu bukan ayah. Naam, ditolak nasabnya. Ini juga at-ta'nu fin nasab. Dan at-ta'nu fin nasab hukumnya apa? Ibrar? Haram. Tingkatan haram banyak. Haram yang bagaimana? Keharaman itu bertingkat-tingkat. Ada yang dosa kecil, ada dosa besar, ada syirik, termasuk dalam dosa besar. Dalilnya? Endaknya Iqbal. Hadis pada bab ini apa itu? Itnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Nah, dua perkara yang ada pada manusia merupakan bentuk kekufuran, yaitu merupakan bentuk sifat dari sifat-sifat orang-orang kafir. Tayyib, hadits Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, yang pertama adalah ta'nu fin nasab. Dan kekufuran yang di sini yang dimaksud kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar, kecuali kalau bagaimana? Indah ya Mujahid. Kalau sampai tingkatan kafir mengeluarkan pelakunya dari Islam itu kalau kondisi bagaimana? Meyakini halalnya padahal dia tahu itu haram. Nah, ini diingat-ingat. Istilahnya apa? Tahalul. Tahalul itu kalau haji mas. Nah, kalau haji tahallul. Kalau ini menganggap atau meyakini halalnya perkara yang secara syar'i itu adalah haram. Apa namanya? Istihlal. Istihlal. Tayyib. Nah, itu kafir, kufur akbar. Ar-rabi'ah, syiddatul wa'idi fi man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah. Kerasnya ancaman bagi orang-orang yang memukul-mukul pipi, menyobek kerah baju, dan memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Yang ketiga perkara ini merupakan sifat ahli jahiliyah yang juga masuk dalam bentuk niyahah secara umum. Telah datang dalam hadis siapa pada bab kita ini? Uqasyah. Abdullah bin Mas'ud. Ancamannya apa? Laisa minna. Tayyib, dinafikan bahwasanya dia termasuk dari orang-orang yang berjalan di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Orang-orang yang melakukan tiga perkara tadi. Dan itu bentuk-bentuk niyahah yang menunjukkan ketidaksabaran terhadap takdir Allah. Dan terkait yang ketiga, da'a bida'wal jahiliyah, walaupun konteks memang makna yang paling kuat adalah apa? Memanggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Sebagai bentuk ketidakterimaan, mayit yang sudah meninggal dipanggil. Oh, si fulan, kenapa kamu meninggalkan kami? Kenapa kamu mati?
Nah, tayyib, kami masih butuh padamu, dan seterusnya. Meratap, ya, ratapan, nah, dari ratapan jahiliyah, memanggil-manggil si mayit. Juga ada makna yang makna yang lain yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim apa kemarin? Masuk dalam da'a bidakwal jahiliyah apa, Zaki? Nah, seruan jahiliyah yang dimaksud di sini apa? Apa? Indak Ali? Ada dua makna. Makna yang pertama jelas tadi apa? Memanggil-manggil dengan panggilan ratapan seperti ratapan orang-orang jahiliyah ketika meratapi si mayit. Yang kedua apa, Raihan? Panggilan apa? Memanggil panggilan dengan panggilan-panggilan jahiliyah, apa maksudnya? Seruan jahiliyah. Hah? Apa Adnan? Nah, makanya diperhatikan. Apa Talha? Makna dari Ibnul Qayyim. Nah, seruan-seruan fanatisme. Nah, seruan tahazzub, ta'assub. Untuk apa? Membangun wala wal bara di atas kelompok. Baik, ini termasuk dakwal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, yaitu seruan untuk apa? Untuk ta'assub, fanatis. Dengan apa? Dengan kelompok, qabilah, hizbiyah dan seterusnya. Ini juga masuk da'a bidakwal jahiliyah. Cuman konteks hadis yang pertama kali masuk di dalam konteks ini yaitu terkait ratapan-ratapan ketika meratapi mayit. Baik. Dan ini menunjukkan ketidaksabaran. Diancam dengan ancaman laisa minna, menunjukkan sabar itu wajib. Baik. Dan kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala disebutkan ada berapa keadaan, Imam? Ada 3 keadaan. Yang pertama, sebelum datangnya musibah, maka bagaimana? Berdoa meminta keselamatan agar dijauhkan dari musibah-musibah. Bukan meminta musibah, tapi memohon pada Allah keselamatan, al-afiyah. Kemudian juga tetap mempersiapkan diri, karena manusia mesti diuji, sehingga tidak kaget, tidak stres ketika diuji ada anggota keluarga yang sakit atau usahanya bangkrut. Orang yang tidak memiliki iman, tidak memiliki kesabaran, maka terkadang stres, bunuh diri. Nah, ini bukan orang mukmin. Maka kesabaran kondisi yang pertama sebelum datangnya musibah dengan apa tadi, Akmal? Berdoa meminta keselamatan. Keselamatan ini istilahnya apa tadi? Berdoanya berarti bagaimana? Contoh doanya bagaimana? Contoh doanya bagaimana berarti? Indah ya Iqbal. Allahumma inni as'alukal afiyah. Itu. Juga mempersiapkan diri, bahwasanya mesti diuji. Kondisi yang kedua apa? Kondisi yang kedua, Hamzah. Bersabar ketika sedang diuji. Nah, apa bentuk kesabarannya?
Nah, yaitu untuk mengupayakan sabar di awal datangnya ujian. Di pukulan pertama ujian harus dia menahan dirinya, jangan sampai meratap, berkeluh kesah. Baik, dan meyakini itu dari Allah. Kemudian dengan memperhatikan orang-orang yang ujiannya lebih besar, maka dia akan bersabar. Kondisi yang ketiga ibadah. Nah, kondisi setelah diuji, apa bentuk kesabarannya? Dengan mengharap pahala. Dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan yang kelima sekarang, al-khamisatu alamatu iradatillahi bi'abdihi al-khaira. Alamat bahwasanya Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan. Nah, alamat Allah menghendaki bagi hambanya kebaikan banyak, ikhwan. Dan yang dimaksudkan pada bab kita ini apa? Yang dimaksudkan dalam bab kita ini apa, putra? Hah? Baik, berarti kan yang merupakan alamat bahwasanya Allah menghendaki pada si hamba ini kebaikan. Yang dimaksudkan pada bab ini apa? Karena alamat Allah menghendaki kebaikan pada hamba banyak, seperti may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan difaqihkan, dipahamkan perkara agama. Nah, kalau pembahasan kita apa? Dicoba, diberi cobaan, bukan dicoba. Nah, diberi cobaan, diberi ujian. Nah, diberi cobaan, diberi ujian, diberi musibah. Dalilnya apa? Indang ya Hudzaifah. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu, hadithu man? Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Dan itu pantas ditambahkan dalam bab kita, ikhwan. Yang juga merupakan syahid, penguat untuk apa? Untuk hadits Anas bin Malik. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira 'ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya. Yang ini diungkapkan dalam hadits Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari tadi, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan musibah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tadi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Loh, diuji kok ada kebaikan. Kebaikan apa yang ada? Kebaikan yang apa yang ada? Abdul Hafid. Nah, sebab diampuninya dosa, sebab naiknya derajat, sebab seorang tawadhu, sebab seorang butuh pada Allah, sebab seorang tidak ujub, banyak. Dan di antara yang paling pokoknya, gugurnya kesalahan-kesalahan dan diangkatnya derajat. Makanya ketika para anbiya wa rasul adalah hamba-hamba yang sangat Allah cintai, ujian mereka di dunia paling besar. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Orang yang paling dahsyat ujiannya di dunia adalah para nabi. Kemudian yang utama di bawah mereka, dan yang utama lagi yang di bawah mereka. Baik. Asadisa iradatullahi bihi syar. Kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba
keburukan. Dengan apa? Diakhirkan hukumannya. Di dunia tidak dihukum, bahkan tidak diterima sakit, tidak ditimpakan sakit. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Musnad, ketika seorang datang kepada Nabi, sama sekali tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan demam, tidak pernah merasakan pusing. Maka Nabi mengatakan, man sarahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk neraka, lihatlah orang ini. Nah, kenapa? Karena tidak pernah diuji di dunia, sehingga dosanya tertumpuk-tumpuk. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan itu, kemudian dihukum sempurna di akhiratnya, wal iyadu billah. Nah, maka di situ juga ikhwan, ketika seorang sakit bersabar. Nah, ingat padanya hikmah yang besar. Nah, husnudzon, bahwasanya Allah menghendaki kebaikan untuk menggugurkan dosa-dosa karena banyaknya kesalahan yang dilakukan. Baik. Walaupun ketika sebelum datangnya sakit, apakah meminta untuk sakit? Hendak ya Cahaya. Kalau belum sakit, kita tahu pada sakit itu hikmah, bisa menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Kalau belum sakit, apakah kemudian berdoa minta sakit? Tidak. Tapi berdoanya apa? Minta keselamatan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukmin mesti akan diuji. Nah, tapi tidak usah kita meminta untuk diuji. Nah, tapi mintanya keselamatan. Dan Allah Maha tahu ujian yang pantas bagi si hamba ini. At-thaminah tahrimus sakhat. Atau as-sabi'ah alamatu hubbillahi lil 'abdi, alamat kecintaan Allah terhadap hambanya. Diambil dari hadis yang mana ini syukran, maksudnya apa? Idza ahabba qauman ibtalahum. Ini nasnya. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, seperti diujinya para anbiya war rasul. Baik, ini tentunya apabila syarat untuk dicintai itu ada. Syarat pokoknya apa? Untuk mendapatkan kecintaan Allah, Badri? Iman. Ujian bagi orang yang beriman, akhwan. Adapun bagi orang yang kafir, maka musibah, petaka yang menimpa mereka adalah apa? Adalah azab, bala. Adalah azab, akhwan. Kita berbicara di sini bagi apa? Bagi orang yang beriman. Sakit, musibah yang menimpa mukmin. Adapun orang-orang kafir, maka itu bala dan azab yang disegerakan. Bukan bentuk Allah mencintai mereka selama mereka di atas kekufuran. Kecuali jika Allah menghendaki untuk dapat hidayah dengan sebab suatu ujian, sebagiannya akhirnya sadar, akhirnya kembali pada Allah. As-saminah tahrimus sakhat. Diharamkannya untuk berbuat sakhat. Apa makna sakhat, Ismail? Adamur ridha. Diharamkannya tidak ridha, tidak terima terhadap takdir Allah. Nah, mana yang menunjukkan haramnya ini? Man sakhita falahus sakhat, diancam bagi yang tidak ridha dengan takdir Allah, tidak menerima dengan ketetapan Allah, maka baginya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Falahu ay lil istihqaq, akhwan, dia berhak untuk mendapatkan kemurkaan, ancaman dari Allah. At-tasi'ah thawabur ridha bil bala, pahala ridha dengan ujian yang menimpa. Pahalanya apa? Yang dijanjikan atas ujian yang menimpa hadir. Ketika diuji oleh Allah, kemudian dia ridha dengan ujian tersebut, tidak berkeluh kesah, tidak meratap, menerimanya dengan sepenuh hati karena itu dari Allah.
Pahalanya apa? Akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Man nam faman radiya falahu ridha. Siapa saja ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan keridhaan Allah ikhwan seagung-agung balasan. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah adalah seagung-agung anugerah yang diberikan kepada hamba. Baik, barakallahu fiikum. Dengan ini kita selesai dari bab yang ke-34. Bab yang agung ikhwan terkait masalah sabar, dan itu ibadah yang sangat agung. Nah, merupakan setengah dari agama ini. Sebagian ulama membagi ad-dinu nisfun fis sabr wa nisfun fis syukr. Karena ini intinya dua, setengah pada kesabaran, setengah pada kesyukuran. Maka harus diperbagus ini, diamalkan pembahasan ini, jangan sampai hanya sekedar sebagai teori saja. Nasallallahu at-taufiq wa sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.